Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudaraku semuanya. Apa kabarnya? Tentu siang hari ini hari Jumat, hari yang sangat indah, hari yang sejuk ya. Bagaimana untuk saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia, untuk teman-teman YouTuber semuanya, tentu selalu dikasih kesehatan, dikasih kenikmatan, dikasih sama-sama merasakan ya. Hujan-hujanan, panas-panasan selama kita masih hidup di dunia ini. Kita selalu syukur-syukurilah ya kawan-kawan ya. Kita dikasih pernapasan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini ya. Nah, kita itu hari semakin berganti, bulan semakin berganti, tahun semakin berubah ya. Semakin usia kita tidak terasa semakin tambah ya. Bukan muda lagi ya. Makanya kita selalu berdoa bersama-sama ya, supaya di Indonesia ini, tanah kelahiran kita yang kita cintai ini, Indonesia ini selalu banyak ya, banyak sekali kawan, banyak budaya, tradisi ya, kesenian di Indonesia ini. Saya sangat bangga sekali. Makanya saya lahir di Indonesia ini sangat bangga sekali karena mempunyai alam yang sangat indah sekali ya, punya budaya, tradisi ya, kesenian ya, kepintaran. Karena kepintaran itu, manusia itu kepintarannya masing-masing ya kawan-kawan ya. Ya tidak sama ya. Biarpun kita satu keluarga ya, ataupun satu rumah ya, belum tentu sama ya. Pemikirannya beda-beda. Nah, itu dinamakan Allah mengasih kelebihan manusia berbeda-beda dan bentuknya juga berbeda-beda ya. Kepintarannya juga berbeda-beda gitu loh. Ya. Oke kawan-kawanku semuanya, siang hari ini hari Jumat, hari yang sangat indah sekali. Saya menceritakan sebuah cerita yang sangat indah sekali ya. Kalau kita semakin hati kita ini indah, rumah kita yang mewah ini indah, yang kaya raya, rumah kita itu kaya, nggak miskin rumah kita itu ya. Rumah kita yang kita bawa ini dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki kita itu sangat indah sekali. Dan siang hari ini saya juga ditemani batu mulia saya dan juga peci hitam saya atas pinggang saya ya. Itu hitungan kawan-kawan ya, ciri khas saya ya. Jadi kalau mencari sahabat, mencari jamaah, entah itu berbentuknya apapun manusia, karena itu juga hamba Allah ya. Jangan pandang bulu kawan-kawan. Kalau mencari kawan, mencari saudara, mencari sahabat, mencari jamaah, jangan pandang bulu. Entah kaya, entah miskin, semua serba kaya. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Semua kaya, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pandang bulu, wah itu bertato rambutnya gondrong. Belum tentu kawan-kawan. Biarpun rambutnya gondrong, tatoan, tapi akhlaknya, tata keramanya belum tentu Anda mengerti. Ya, entah itu orang gila di jalanan, kalau Anda suka kasihlah makan. Semakin Anda mengasih makan orang gila itu, ya, belum tentu dia gila harta ya, gila kekayaan, gila pangkat, gila jabatan, belum tentu. Gila mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai seperti itu. Kasihlah, bila kau ingin sedekah dengan orang seperti itu, kasihlah hamba-hamba Allah itu yang seperti itu. Karena apa? Mumpung kita masih hidup kawan-kawan, kalau kita mengasih makan dan minum ya dengan orang yang gila itu, tidak mengerti rumah, tidak mengerti harta, tidak mengerti tata, dan tidak mengerti jabatan, kita akan dikasih Allah ganjaran 10 kali lipat. Semakin kamu mengerti apa yang dihadapin hamba Allah seperti itu, kok seperti menjadi orang gila. Karena apa? Dia mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kok mengerti sudah saatnya sholat, dia mengerti sholat. Kenapa ada uang jatuh di jalanan 50.000? Kenapa nggak diambil? Karena itu sudah sangat mulia. Makanya kita seperti itu kawan-kawan. Bukan asal bunyi saja, bukan asal ngomong saja. Yang penting kita saling menyayangi, menghormati sesama umat manusia sebelum kita mati. Ayo kawan-kawanku semuanya, seperti itu. Itu baru dicontoh. Jangan pilih kasih kalau kau ingin menolong orang. Semakin kau menolong yang bagus, semakin kau membantu orang yang lebih seperti, kau akan dimuliakan.
dan diangkat derajatmu, dikasih pangkat, dikasih kenikmatan, dikasih selamat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kawan-kawanku, seperti kita memelihara hewan-hewan apapun, kita jangan pandang bulu. Entah kucing, semut, kecoa, cacak, ya, kadal, blungkon, semua itu milik Allah. Kita tinggal menyermati dan menikmati dan mengertikah sifat hewan-hewan itu sifatnya seperti itu. Nah, seperti kucing ini ya. Kenapa orang itu kok gila? Mengapa orang itu kok nggak mau mandi? Karena dia seperti zaman ajaran zaman dahulu nggak tahu. Makanya kelebihan manusia itu berbeda-beda. Dan masing-masing ada yang pintar melukis, ya. Makanya Indonesia ini kaya bahasa, kaya alam, kaya budaya, kaya tradisi, kaya kesenian, kaya kepintaran. Loh, apakah kita nggak bangga kawan-kawan Indonesia ini? Saya suka sekali. Makanya untuk saudaraku semuanya, di mana Anda perantauan, di mana Anda berada, salinglah menyayangi, menghargai, menghormati sesama hamba manusia, ataupun sesama manusia, ataupun hamba-hamba Allah ini. Ya, makanya kita belajar seperti itu, bukan belajar sarkoni, bisa ngomong nggak bisa ngelakoni. Semakin usia kita bertambah, kita itu selalu senang kawan. Apalagi kalau saya melihat orang gila di jalanan, saya sendirian, saya berpikir dan menjikir kawan. Ya Allah, kok seperti ini, padahal orangnya masih ganteng, ya. Tapi tak kasih uang, nggak mau, malah memilih apa? Nasi dan air minum, gitu. Jadi saya bingung. Padahal uang itu 100.000 kalau dibelikan makan dan minum, dia akan kenyang. Tapi saya suruh milih air putih dengan nasi sebungkus dengan uang 100.000, milihnya nasi dan air itu kawan-kawan. Orang hidup tidak luput dengan mampir ngombe ataupun numpang hidup. Air setekuan dengan nasi sepuluhan, itu pintar sekali. Makanya kita belajar seperti itu kawan-kawan. Belajar yang sangat indah, ya. Bukan belajar saling meruntuhkan, bukan belajar saling lebih baik belajar bersama-sama, saling menyatukan dan saling menolong. Ya, ini sudah saatnya, ya. Ya, benar nggak? Buminya sudah tua, kita sebagai manusia ya juga bisa mengerti tua juga kawan-kawan ya. Makanya cerita saya itu menceritakan kenapa perjalanan saya itu, saya sedangkan belum seperti itu, tapi banyak sekali teman-teman saudara yang jalan kaki itu musafir, banyak sekali orang seperti itu. Ada yang telanjang bulat, yang ada yang juga tidak memakai baju gitu ya. Jadi saya punya baju, saya kasih. Dalam perjalanan saya penuh cobaan dan penuh rintangan, bisa nggak saya diuji seperti itu? Ya, saya selalu mengasihi apa yang saya kasihkan. Kalau kita di dalam perjalanan kawan-kawan, kita penuh cobaan dan penuh rintangan, kita harus punya belas kasih, harus banyak cinta kawan-kawan. Banyak cinta, banyak kasih. Cintai budaya, tradisi, kesenian kita, cintai ibu kita, cintai bapak kita, cintai istri kita, dan cintai anak kita, dan cintai Indonesia. Indonesia sangat luar biasa. Makanya Indonesia itu banyak budaya dan kesenian. Kalau kita menolong orang ataupun menolong hamba Allah, jangan pilih kasih. Kalau kau ingin menolong, tolonglah dengan ikhlas dan lahir dan batin. Ingin mengasihi siapapun, ikhlaskan apa yang kau amalkan. Insya Allah Anda akan dapat jabatan, akan selamat dunia akhiratnya. Itu saya percaya dan yakin. Saya mencoba, saya bercoba, saya berdagang. Ini berdagang, belum ada yang beli. Saya bilang, ya Allah, datangkan orang pembeli. Datang orang yang beli. Makanya aku yakin, ya, yakin saya, Allah itu mengasihi. Orang yang lebih baik akan diayomi, orang yang lebih baik akan dimuliakan.
Orang yang berbuat baik akan dikembangkan, orang yang lebih baik akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kawan-kawan, ya. Ingat, kita mumpung masih hidup di dunia ini, sayangilah hamba-hambamu, cintailah hamba-hambamu, cintailah kesenianmu dan kepintaranmu. Allah selalu mengangkat derajatnya. Allah tidak akan pilih kasih. Semua serba dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kawan-kawan. Memahami dan paham itu memang sungguh-sungguh yang memahami yang dalam. Semakin kau banyak bisnis, semakin kau banyak harta, apakah dibawa mati? Yang dibawa mati apa? Amal perbuatan kita. Kalau semakin kita baik, semakin kita sayang, semakin kita disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membedakan hambanya, semua sama. Aku belajar seperti itu ya. Contoh nih, saya berjalan kaki bertemu dengan orang tua, tapi orang tua itu rambutnya sudah kumel ya kawan-kawan, sudah kumel ya. Belum tentu orang rambut kumel itu tidak mendekatkan diri dengan Allah, tidak. Tapi dia mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kehebatan kebesaran sampai dia mempunyai merendahkan diri di seperti saya ini. Allah, dan dia bercerita kepada saya orang miskin, saya orang nggak punya apa-apa, yang saya punya adalah kejujuran, dan saya mempunyai kasih sayang dan cinta Joko Pingit, cinta alam, cinta tumbuh-tumbuhan. Itu dia cerita seperti itu kawan. Nggak taunya kawan-kawan, rumahnya yang wujud, istananya mewah sekali, dia disegani, dia dicintai para ulama-ulama. Apakah saya nggak terharu saya bertemu dengan orang seperti ini ya Allah? Nah, makanya kalau kita menjadi musafir, masalah tidur itu nggak usah perlu kita hiraukan dengan ketiduran kita. Dimanapun kita aman dan nyaman, karena kita tidak pernah usil dan tidak mengganggu ketenangan orang lain. Kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya percaya. Saya juga percaya begitu. Saya perjalanan dari Ponorogo ke tempat mbah saya sampai ke Banyuwangi. Saya bermacam-macam dan saya berjalan kaki dengan yakin dengan diri saya. Yakin dengan diri saya sampailah ke Surabaya, ke tempat palang pintu kereta Wonokromo. Saya pernah berjalan kaki, itu tahun 95. Aku berjalan. Apa yang kau inginkan, aku berjalan. Aku pernah dicoba dengan orang. Aku disuruh milih naik motor atau jalan kaki. Dia menjawab itu. Tapi saya berjalan kaki. Tujuan saya dari Ponorogo sampai ke Banyuwangi, saya tujuan mau jalan kaki, bukan naik sepeda motor ataupun mobil atau naik bis antar kota. Saya nggak mau. Saya jalan kaki dan saya penuh yakin. Sama habis yakin itu saya sampai tekan Banyuwangi. Entah jalannya kemana, saya bertanya arah ke Banyuwangi kemana. Tanya, kita punya mulut kawan-kawan, kita bertanya, nggak usah malu. Jalan terus sambil berzikir dan sambil berpikir. Kalau kita sambil berpikir, sambil berzikir, itu akan indah di rumah kita. Makanya aku belajar seperti itu dan belajar menyayangi, akhirnya sampai sekarang ini menyayangi kesenian dan budaya dan tradisi Indonesia. Kenapa saya dibilang Joko Pingit manusia 1000 aneh pendekar wong gendeng tadi itu? Aku ditawari naik motor, naik bis antar kota atau naik sepeda motor, saya hanya jalan kaki. Alhamdulillahirabbil alamin sampai sekarang. Karena cerita ini selalu manfaat buat Anda. Bila menolong orang, membantu orang, mencari kawan, mencari persaudaraan, jangan pandang bulu ataupun pilih kasih.
semua hamba Allah. Ingat kawan-kawan ya, saya Joko Pingit seperti itu. Bila ada kesalahan dari channel Joko Pingit ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap dukung, jangan lupa subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya biar Anda mendapatkan wawasan ataupun cerita dari channel Joko Pingit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.